Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para tamu undangan pada pertemuan webinar kali ini, dan tak lupa juga saya menghormati para peserta webinar pada audiens pada webinar kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena pada zaman ini kita sudah berada di zaman terang benderang. Dari zaman naik onta, sekarang naik pesawat Garuda. Oke, pada kali ini saya akan menjabarkan kearifan lokal pada salah satu budaya yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang kita tahu bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Kalimantan, khususnya di Indonesia. Ada 3 suku budaya asli yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama, budaya Cina, budaya Melayu, dan budaya suku Dayak. Namun kali ini saya akan mengambil salah satu tradisi, salah satu suku yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu budaya Melayu. Khususnya budaya Melayu ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, budaya Sintang, Mempawah, Sanggau, Ketapang, hingga Sambas. Mungkin masih ada yang lain. Dan masih banyak lagi suku budaya atau suku Melayu yang berada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Namun kali ini saya akan mengambil suku budaya yang ada di Pontianak. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Pontianak merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, yang beragam budaya dan suku yang berada di Kalimantan Barat ini. Namun kali ini saya akan mengambil salah satu tema webinar, yaitu budaya khas dari Kalimantan Barat, yaitu cucur mawar. Tidak hanya cucur mawar, namun ada lain lagi. Suku Melayu memiliki budaya, ada tepung tawar, ada saprahan, ada betangas, dan masih ada lagi budaya Melayu yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Begitulah keragaman budaya yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Namun pada kali ini saya akan menjabarkan budaya atau tradisi Melayu yang biasa dilakukan pada saat acara pernikahan, yaitu cucur mawar. Namun seperti yang kita tahu bahwa cucur mawar ini sudah jarang ditemukan, sudah jarang dijumpai oleh masyarakat Melayu yang mengadakan pernikahan, karena dengan alasan yaitu mengefisiensi waktu, dan acaranya sudah siang jika sudah mengambil waktu pagi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Makanya tujuan saya kali ini adalah mengambil dari tema yaitu cucur mawar. Seperti yang kita tahu bahwa cucur mawar merupakan salah satu tradisi yang dimana tradisi ini bertujuan untuk memberikan doa, ucapan, dan tolak bala kepada sang pengantin. Kenapa saya sebut pengantin? Karena tradisi ini dilaksanakan pada saat setelah disahkannya kepada calon pengantin pria maupun wanita. Tradisi cucur mawar ini juga dilaksanakan untuk meminta petua kepada kedua orang tua atau orang yang dituakan, seperti aki, makci, nenek, ataupun yang lainnya. Kenapa dinamakan cucur mawar tradisi ini? Karena pada khasnya yaitu menggunakan air mawar untuk prosesi upacara cucur mawar ini
dilaksanakan dengan cara memercikan air mawar kepada tangan pengantin pria ataupun wanita dengan air mawar atau air wangian. Prosesi cucur mawar ini juga dilaksanakan yang pertama dengan membacakan pantun, kemudian memanggil siapa yang akan memberikan cucur mawar tersebut. Biasanya cucur mawar ini diberikan kepada 3 orang wanita, dari mempelai wanita maksudnya, dan 3 orang mempelai laki-laki. Prosesinya cukup gampang. Yang pertama, membacakan pantun untuk mengiringi cucur mawar berlangsung. Kemudian menabur beras kuning kepada sang pengantin pria ataupun wanita, biasanya 2 arah. Yang pertama ke arah pengantin pria, yaitu dan disusul dengan wanita, kemudian ke arah belakang di bagian belakang untuk si pemberi cucur mawar tersebut. Nah, setelah prosesi menaburkan beras kuning, maka dituangkanlah air mawar kepada telapak tangan pengantin pria dan wanita. Dan diakhiri dengan pengantin tersebut menciumkan aroma air mawar di tangannya. Unsur yang ditampilkan, unsur yang tersedia dalam tradisi cucur mawar ini adalah yang pertama dan yang paling utama, inti dari cucur mawar ini adalah air mawar. Karena jika tidak ada air mawar, maka upacara tersebut dianggap tidak sah. Kemudian juga ada beras kuning. Karena beras kuning ini juga melambangkan tolak bala dan membuang hal yang tidak diinginkan pada saat nanti sudah menjadi seorang rumah tangga. Tradisi cucur mawar ini juga dilaksanakan oleh orang Melayu. Hanya dilaksanakan oleh orang Melayu. Dan inilah keunikan orang Melayu, mendoakan calon pengantin baru dan mengarungi rumah tangga dan dengan memberi doa dengan cucur mawar tersebut. Hikmah yang dapat diambil dalam kesempatan kali ini adalah kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya adat kita sendiri. Walaupun kita generasi milenial yang berada di era globalisasi, namun kita tidak boleh melupakan asal muasal dari kebudayaan kita sendiri. Penguatan nilai karakter yang ada di sini adalah kita harus memiliki adab dan tata krama kepada orang yang dituakan. Dengan menjunjung tinggi hal tersebut, maka inilah biasanya memuat nilai karakter ataupun nilai sopan santun terhadap kepada orang yang dituakan. Karena dengan memuliakan orang yang dituakan, maka rezeki kita akan semakin bertambah, semakin murah rezekinya. Dengan adanya penguatan karakter inilah kita akan mengerti dan memahami pada nilai karakter yang sesuai dengan norma masyarakat, yaitu norma kesopanan. Adapun yaitu budaya merupakan hasil dari interaksi antar individu dan lahirlah budaya tersebut. Dan kenapa saya mengangkat tema cucur mawar? Sejujurnya saja, saya kurang memperhatikan dan saya kurang mengerti pada saat cucur mawar berlangsung. Karena setelah biasanya akad nikah berlangsung, maka ada yang namanya sungkeman, yaitu bersalam-salaman kepada kedua orang tua. Dan prosesi cucur mawar ini sudah jarang ditemukan, karena itu tadi yang saya bilang, prosesinya sudah siang biasanya. Maka dari itu, saya mengangkat tema ini dengan cara memberikan webinar ini agar kita semua dapat mengerti bagaimana cucur mawar tersebut, apa kesan dan pesan dari moral dari cucur mawar tersebut. Dan kita sebagai generasi milenial harus memberikan contoh yang baik, bahwa kita sebagai generasi harus bisa melestarikan budaya tersebut dan harus bisa memberikan contoh bahwa inilah budaya Melayu yang sebenarnya. Dan kita juga tidak bisa melupakan bahwa budaya tersebut adalah budaya nenek moyang kita sendiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan saya memohon maaf apabila ada salah kata
dari diri saya sendiri, saya memohon maaf. Kesalahan datang dari diri saya sendiri, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.